Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Hafidah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Robisa Zarifah Robiah Aziz MPD. Biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau memiliki nama barat Al-Ghazal dan memiliki julukan Hujatul Islam yang berarti pembela Islam dan memiliki julukan Zainuddin. Tempat lahir Tus, Kursan Persia yang kini menjadi Iran. Tahun lahir beliau 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Masa kecil beliau, Imam Al-Ghazali lahir dalam keluarga yang sederhana namun soleh. Ayahnya adalah seorang peminta wol dan dikenal sebagai seorang yang taat beragama dan mencintai ilmu. Namun, ayahnya wafat saat Al-Ghazali masih kecil. Sebelum wafat, ayahnya menitipkan Al-Ghazali dan sang adik kepada seorang sufi agar keduanya mendapatkan pendidikan agama. Perjalanan menuntut ilmu. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Ia belajar dasar-dasar agama di kota Tus, lalu melanjutkan ke Jurjan untuk memperdalam ilmu fikih dan logika. Setelah itu, ia pergi ke Naisabur dan menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Perjalanan karir Imam Al-Ghazali. Setelah wafatnya Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali menjadi terkenal dan dipanggil ke Baghdad untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk. Di sana ia menjadi ulama besar dan guru besar, mengajar banyak murid dari berbagai negeri. Namun, meskipun telah mencapai puncak ketenaran dan kekuasaan, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Ia merasa bahwa ilmu-ilmu lahiriah, terutama kalam dan filsafat, tidak mampu memberikan ketenangan batin. Ia kemudian meninggalkan jabatan dan dunia akademik dan melakukan pengembaraan rohani. Selama hampir 10 tahun, ia hidup dalam kesederhanaan dan kontemplasi dan melakukan perjalanan ke Damaskus, Yerusalem, Mekah, dan Madinah. Di masa ini, ia memperdalam tasawuf sekaligus merefleksikan pengalaman ilmiah dan spiritualnya. Pemikiran dan pengaruh. 1. Keseimbangan antara akal dan spiritualitas. Al-Ghazali tidak menolak akal, tetapi menekankan bahwa akal harus dikendalikan wahyu. 2. Tasawuf sunnah. Ia menekankan pentingnya tasawuf yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, menolak praktik ekstrim sufisme yang bertentangan dengan syariat. 3. Pembaruan ilmu dan pendidikan. Ia menyusun kembali hierarki ilmu, mengangkat derajat ilmu agama dan akhlak, serta menekankan pentingnya pendidikan yang membentuk karakter rohani bukan hanya intelektual. 4. Pengaruh global. Pemikiran Al-Ghazali menyebar luas ke dunia Islam, Timur dan Barat, bahkan memberi pengaruh pada pemikir Kristen seperti Thomas Aquinas. Banyak madrasah dan tarekat menjadikan ajaran sebagai dasar kurikulum dan etika spiritual. Karya-karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada Ihya Ulumuddin. Sudah tidak asing lagi tentunya, terutama pada pendidikan pesantren. Ihya Ulumuddin adalah karya terbesar dan paling berpengaruh yang menggabungkan syariat, akhlak, dan tasawuf. Berisi pembahasan lengkap tentang ibadah, muamalah, penyakit hati, dan jalan menuju Allah. Yang kedua ada Al-Munqidh min Al-Dahhal, autobiografi intelektual dan spiritual yang menjelaskan pergolakan batinnya serta pencarian kebenaran sejati. Yang ketiga ada Tahafut al-Falsifah, kritik tajam terhadap filsafat
peripatetik, terutama Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ia menolak beberapa pandangan filosofi yang dianggap bertentangan dengan akidah Islam. Yang keempat ada Maqasid al-Falsifah, penjelasan objektif tentang ajaran para filsuf, menunjukkan bahwa Al-Ghazali memahami filsafat secara mendalam sebelum mengkritiknya. Yang kelima ada Al-Mustafa fil Ilmi al-Usul, karya dalam bidang usul fikih yang dijadikan rujukan penting oleh para ulama sesudahnya. Wafat dan warisan. Imam Al-Ghazali wafat di kampung halamannya Titus pada tahun 1111 Masehi. Ia wafat dalam keadaan tenang dan tetap dalam kesederhanaan hidup sebagai seorang sufi. Warisan pemikiran Al-Ghazali tetap hidup hingga saat ini. Kitab Ihya Ulumuddin terus dibaca dan diajarkan di berbagai pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.